Hai, senang sekali jumpa lagi dengan saya, Karisma Hamzah, dalam acara EBN Talk Show. Nah, hari ini kita akan membahas seputar COVID-19. Untuk itu, sudah hadir di sini produk spesialis dari Nuve, yaitu Mas Yusuf Abidin. Hai Mas Yusuf, halo. Hai, halo. Nah, jangan lupa kita juga ada program giveaway. Di akhir acara ini, nanti Mas Yusuf akan membacakan 1 buah pertanyaan dan nanti akan ada hadiah 3 buah voucher OVO senilai Rp100.000 untuk masing-masing pemenang. Caranya mudah, tinggal nanti diketik di kolom komentar. Jangan lupa di like dan subscribe. Apa kabar Mas? Baik, sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah senang sekali Mas Yusuf mau jadi narasumber saya lagi. Jumpa lagi ya Mbak Karisma ya. Mas Yusuf, sebenarnya kan ini kan kita masih pandemi ya sekarang. Iya, betul sekali. Kira-kira berapa sih angkanya saat ini? Untuk angka saat ini sudah mencapai terkonfirmasi ya, sudah mencapai kurang lebih 350 ribuan. Kemudian yang terkonfirmasi sembuh kurang lebih sekitar 270 ribu Mbak Karisma. Yang meninggal sudah 12.000 lebih. Oh begitu ya Mas ya, dan Ya, ini sudah terkonfirmasi ya? Iya, sudah terkonfirmasi data ini. Oh oke, ini jenis-jenis pemeriksaannya untuk COVID ini ada apa saja sih Mas? Sebenarnya di Indonesia sendiri untuk ada beberapa macam pemeriksaan ya, tapi yang digunakan untuk penentunya itu tetap menggunakan PCR dari pemerintah ya. Nah untuk jenis-jenis sendiri ada beberapa untuk screening juga, itu bisa menggunakan rapid. Paling yang masyarakat banyak kenal kan rapid ya, Mbak Karisma ya. Bisa rapid antibody, kemudian ada rapid antigen. Betul. Nah itu juga bisa dipakai, tapi hanya untuk screening. Dan untuk pengkonfirmasinya tetap menggunakan PCR. Mas, sebenarnya PCR itu kepanjangannya dari apa sih Mas? PCR itu kepanjangan dari polymerase chain reaction. Oh. Ya. Jadi PCR itu sendiri digunakan untuk mengetahui materi genetik yang ada dalam sampel swab itu. Jadi sesuai nggak, cocok nggak dengan yang ada pada COVID-19 gitu. Dari situ bisa diketahui nanti berapa nilainya gitu. Nah, ini bagaimana cara menggunakan PCR ini Mas? Untuk penggunaan PCR sebenarnya sangat bisa dibilang sangat rumit karena kalau kita jelaskan secara detail sedikit lebih panjang karena ini harus menggunakan ruangan yang khusus, kemudian ada peralatan-peralatan yang kita harus persiapkan. Tidak lupa untuk analis lab juga harus menggunakan APD untuk perlindungan diri, seperti itu Mbak Karisma. PCR ini lama ya hasilnya ya? Sebenarnya untuk pemeriksaan sendiri tidak begitu lama, cuman karena sampel itu dalam sekali jalan itu ada 96 kali 2 wheel ya, jadi harus lengkap dulu semua jumlah tesnya terpenuhi baru kita jalankan secara bersama-sama begitu. Oh, jadi biasanya seperti itu. Iya, menunggu untuk. Jadi itu yang bikin sedikit lebih lama begitu. Tadi Mas sampaikan kan menunggu batch-nya dan lain-lain. Ini sebenarnya menggunakan alat apa saja sih Mas di dalam laboratorium? Untuk alat-alat penunjangnya ya, betul. Sebenarnya banyak ya untuk penunjangnya, terutama yang dijual di Abadinusa. Itu kita ada beberapa alat penunjang yang bisa masuk untuk lab pemeriksaan PCR ini. Gitu. Yang pertama adalah produk Nuve yang saya bawa. Itu produk dari Turki, Mbak Karisma. Jadi brand Nuve ini memiliki beberapa jenis alat. Yang pertama centrifuge. Centrifuge itu juga diperlukan di lab COVID. Untuk COVID, untuk pemeriksaan COVID diperlukan. PCR itu diperlukan ya, ada centrifuge. Kemudian juga diperlukan Nuve juga punya deep freezer dan juga freezernya untuk penyimpanan sampel dan juga reagennya. Kemudian Nuve juga punya sterilization-nya, jadi kita punya autoclave untuk sterilisasi, bisa untuk sterilisasi cup fisher-nya atau micropipette. Ya kembali lagi micropipette juga sangat diperlukan. Walaupun ini bukan produk Nuve tapi produk micropipette Socorec. Abadinusa juga punya. Kemudian Abadinusa juga punya brand Nuve itu untuk biosafety cabinet. Jadi ketika kita running sampel itu semua harus menggunakan biosafety cabinet tertutup. Banyak
sekali ya. Iya, banyak Saya sekali. nggak tahu harus mulai dari mana. Bagaimana kalau misalnya kita mulai dari yang terakhir? Ya, Biosafety safety cabinet. cabinet. Nah, ini kan ruangan ya, Ya. suatu ruangan yang khusus digunakan untuk pemeriksaan. Nah, silakan Mas dijelaskan biosafety cabinet itu apa? Ya, jadi sebenarnya untuk COVID sendiri, setahu saya, jadi harus ada ruangan isolasi tertutup ya, yang bertekanan negatif. Artinya tidak ada udara di dalam ruangan itu keluar dan mengkontaminasi lingkungan yang lain gitu. Jadi tekanannya negatif, kemudian harus ada biosafety cabinet. Jadi dia bentuknya seperti kotak itu untuk melakukan persiapan sampelnya, baik itu pemipetan sampel ke dalam cupnya. Jadi pencampuran dengan reagen seperti itu, Mbak Karisma. Tapi analis nggak bisa masuk ya, hanya tangannya saja. Iya, betul sekali. Jadi ada lubangnya masuk Iya. ke dalam. Wow, jadi seperti ini ya ruangan Iya, yang jadi benar-benar tertutup gitu tertutup, terisolasi lah begitu, ya. Aman supaya ya, Mas, ya? aman. Dan untuk biosafety cabinet itu dia sistemnya airflow-nya itu dari dalam ini ditarik ke atas gitu. Jadi ada semacam apa ya, namanya HEPA filter untuk Menghisap gitu ya menghisap. udaranya ke atas. Jadi tidak ada udara yang Terhirup istilahnya oleh analis kemana-mana gitu ya, dan gitu. berbahaya, jadi ada resiko tertular. Yang penting jangan lupa tetap menggunakan APD, baju hazmat lengkap, kemudian sarung tangan, Berat ya masker, pekerjaannya iya. ya, luar biasa. Kalau kita lihat kan apa namanya sangat ini ya, berat lah pekerjaannya, pasti sangat panas itu di dalam ini. Jadi nanti misalnya harus keluar atau untuk ke toilet atau segala macam, APD langsung ganti lagi ya? Iya, harus ganti. Makanya sangat luar biasa ya. pasti mereka juga menahan. Nggak nyaman ya, Iya, harus betul menahan, sekali. banyak menahan gitu. Iya. Nah, sebenarnya Mas, selain biosafety cabinet ya, itu juga mungkin digunakan sterilizer atau Iya. apa. Dari Nuve sendiri bagaimana? Ya, kita punya untuk sterilizernya autoclave. Jadi untuk steam sterilizer itu bisa untuk mensterilkan yang pertama cup fishernya, kemudian bisa untuk micropipet, atau bahkan untuk benda-benda padat seperti pakaian juga bisa disterilisasi menggunakan autoclave. Oh, jadi Gitu. pakaian Jadi kita bisa untuk setting. analisnya. Di Nuve ada kelebihannya, dia bisa disetting juga untuk apa namanya ini untuk benda apa yang akan disterilisasi. Oh, jadi ada pilihannya. Oh, bagus ya. Nah, ini bagaimana perawatan yang dilakukan? Susah apa enggak? Sangat gampang untuk Nuve karena untuk Nuve sendiri ada alarmnya juga untuk reminder. Jadi kalau misal ada problem di powernya atau masalah suhu, dia bisa mereminder ke kita. Kemudian Jadi sudah terkonek dengan handphone maksud Mas? ya bisa terkoneksi Dikirim dengan remindernya tuh dengan handphone. ya, kita bisa terkoneksi juga dengan internet ya. Bahkan dari engineer sendiri atau teknisi bisa di remote dari jarak jauh untuk produk Nuve ini. Luar gitu. biasa ya. Ya, sangat bagus Mbak Karisma. Nah Mas, itu ukurannya berapa besar sih sebenarnya? Nah, kalau ukuran sendiri untuk autoclave kita ada beberapa tipe ya, ada 3. Yang pertama itu 23 liter, 40 liter, dan 100 liter. Kalau yang 23 liter itu kurang lebih sekitar bentuknya seperti microwave ya, Mbak Karisma ya. Oh, sebesar microwave yang biasa ada di rumah ya. Betul. Kalau yang 40 liter itu kurang lebih seperti mesin cuci 1 tabung. Kalau yang 40 liter ya bisa yang seperti mesin cuci 2 tabung. Jadi bisa lebih banyak lagi ya. Lebih banyak lagi, Mbak. Saya sebenarnya penasaran sih, di dalam autoclave sendiri, di dalam itu ada rak-rak gitu untuk kita meletakkan atau semuanya kita masukkan seperti itu? Nah, kita ada beberapa aksesoris juga. Bisa untuk meletakkan seperti pakaian, kemudian bisa juga untuk meletakkan barang-barang yang akan kita sterilisasi seperti micropipet, itu ada raknya. Ada juga wadahnya juga gitu. Jadi itu masuk ke aksesoris Mbak Karisma. Dan ini teknik sterilisasinya bagaimana? Diuap ya? Iya, betul, steam. Berapa lama Mas? Itu untuk micropipet sendiri kita bisa menggunakan 121 derajat, kurang lebih sekitar 20 menit. Nah Mas, tadi kembali ke pertanyaan yang awal. Oh ya. Selain sterilizer, apalagi Mas yang dipakai Oh untuk ya. di lab?
Nuve kita punya centrifuge, Mbak Karisma. Ini dipakai juga untuk pemeriksaan COVID? Iya. Sebenarnya kita untuk Nuve ini ada beberapa tipe centrifuge ya jenisnya. Tapi khusus untuk yang digunakan di lab COVID, kita ada 2 tipe, itu NF800 dan NF1200. Begitu. Jadi ini bedanya di kapasitas aja sih. Untuk yang NF1200 dia lebih banyak untuk kapasitasnya. Untuk kecepatan sendiri, kita di lab COVID itu digunakan biasanya di 8.000 dan 14.000 RPM. Nah, di Nuve untuk centrifuge kita itu bisa sampai 14.000 RPM, Mbak Karisma. Jadi ini bisa digunakan untuk NF800 dan 1200. Apa sih Mas yang dimasukkan ke dalam centrifuge? Kita bisa masukkan sampel, kemudian preparasi sampelnya itu juga dimasukkan. Jadi pencampuran antara beberapa reagen dengan sampel itu perlu di centrifuge karena stepnya sendiri dari sampel dicampur, kemudian ada beberapa jenis reagen, kemudian kita di centrifuge, kemudian diinkubasi. Setelah itu ada tambahan reagen lagi, inkubasi lagi, centrifuge lagi. Nah, tadi kan ya setelah diinkubasi dan dimasukkan centrifuge, di Nuve ada inkubator juga? Ada Mbak Karisma. Jadi di Nuve ini ada beberapa macam untuk inkubator. Jadi kita ada yang suhu 5 sampai 80 derajat Celcius dan 5 sampai 99 derajat Celcius gitu. Untuk ukurannya sendiri ada beberapa tipe, ada 3 tepatnya. Jadi ada yang kapasitas 32, 55 dan 120 liter. Untuk inkubator. Kapasitas 120 iya, liter 120 liter. Besar, cukup besar untuk inkubator ini. Jadi inkubator ini kalau misal tidak bisa digunakan di lab COVID, bisa juga digunakan di lab mikrobiologi. Oh, biasa digunakan di lab mikrobiologi. Ya, tapi untuk pemeriksaan bakteri COVID tidak perlu ya? Iya. Selain itu dari alat-alat yang digunakan lagi dari Nuve, apalagi yang ada digunakan di lab? Kita punya untuk penyimpanannya, kita punya freezer dan deep freezer. Penyimpanan apa nih Mas? Nah, untuk freezer itu dipakai bisa untuk penyimpanan beberapa jenis reagen untuk PCR-nya. Karena di kita Nuve bisa sampai untuk freezernya itu sampai 41 derajat, minus 41 derajat Celcius, maaf. Minus 41 derajat, wow. Kemudian untuk deep freezer, untuk penyimpanan sampel sendiri, kita bisa sampai minus 86 derajat Celcius, Mbak Karisma. Minus 86 derajat? Betul sekali, minus 86 derajat. Yang dipakai untuk penyimpanan sendiri biasanya berkisar minus 70 sampai minus 80 derajat. Jadi masih tercover lah dengan menggunakan produk kita ini, Nuve gitu. Jadi reagen-reagen ini juga perlakuannya khusus ya? Iya. Misalnya kita tidak menyimpan dengan baik dan tidak di tempat yang berpendingin sesuai yang dibutuhkan, itu bisa mengakibatkan false hasilnya ya? Betul sekali, jadi harus benar-benar teliti. Betul. Nah, selain alat Nuve, alat apa lagi yang digunakan di laboratorium untuk penunjang pemeriksaan COVID ini, Mas? Ya, untuk di Abal Indonesia kita juga punya micropipette. Jadi itu juga sangat penting untuk pemipetan sampel. Kemudian untuk vortex untuk mixing sampel itu juga kita punya dari Heydop. Mixing sampel? Jadi sampel nggak bisa diaduk-aduk gitu aja? Enggak. Jadi menggunakan vortex. Jadi seret bergetar ya, gitu bergetar. Jadi kita ada alat itu ya? Ada, kita punya Heydop. Oh, oke. Nah, Mas, untuk kondisi ruangannya, apakah ada kondisi yang khusus Mas untuk pemeriksaan COVID-19 ini? Ya, yang jelas untuk ruangan sendiri harus terisolasi ya, harus tertutup, kemudian harus bertekanan negatif ya. Artinya tidak ada udara dari dalam ruangan itu keluar ke ruangan yang lain karena itu akan menyebabkan adanya kontaminasi gitu. Nah, begitulah alat-alat yang kita akan butuhkan apabila ingin mendirikan lab pemeriksaan untuk COVID. Nah, sekarang sudah waktunya masuk ke pertanyaan untuk giveaway. Nah, sudah siap Mas Yusuf? Ya. Silahkan. Baik. Untuk pertanyaan pada sesi kali ini, coba sebutkan 3 alat penunjang apa saja yang bisa digunakan dan Abadi Nusa menjualnya. Oke, jawabannya mudah. Apabila Anda menyaksikan tayangan kami dari awal hingga akhir, pasti ada semuanya. Silahkan. Hanya 3 ya? Ya, betul. Oke.
Tanpa terasa, kita sekarang berada di akhir dari kebersamaan kita hari ini. Saya Karisma Hamzah dan segenap kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih bagi Anda yang telah menyaksikan tayangan kami. Semoga tayangan kami tadi bermanfaat. Nah, nanti jangan lupa ya, tolong ya di-like, di-share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa. Nah.